Halo semua, perkenalkan nama saya Iwayan Raditya Eka Putra dengan NPM 33311900097. Saya dari Teknik Mesin Utirta tahun 2019, kelompok 12 modul bubut konvensional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya ketahui dari mesin bubut konvensional. Nah, pada video ini ada 5 agenda pembahasan. Yang pertama, apa itu mesin bubut dan prinsip kerjanya. Kedua, persumbuhan mesin bubut. Ketiga, bagian-bagian mesin bubut. Keempat, proses penguliran dan proses pengkartelan. Dan yang kelima, ada proses pembuatan benda kerja. Yang pertama, apa itu mesin bubut konvensional dan prinsip kerjanya. Secara mudahnya, mesin bubut itu sendiri adalah suatu mesin yang bekerja di bidang perkakas yang memiliki fungsi untuk memotong atau memakan benda kerja yang memiliki bentuk silindris atau berporos. Nah, karena namanya bubut konvensional, jadi alat ini digerakkan secara manual menggunakan tenaga manusia. Lalu ada yang namanya prinsip kerja dari mesin bubut konvensional. Secara mudahnya, saat benda kerja dijepit pada cekam dan bergerak berputar, nanti pahatnya akan datang menghampiri benda kerja dan melakukan proses pemakanan. Itulah yang namanya prinsip kerja dari mesin bubut konvensional, yang membedakan antara mesin bubut konvensional dan juga mesin freeze konvensional. Lalu yang selanjutnya, sistem persumbuhan mesin bubut konvensional. Pada mesin bubut sendiri ada dua sistem persumbuhan. Yang pertama ada namanya sumbu X yang arah gerakannya melintang dan sumbu Z yang arah gerakannya memanjang. Dapat dilihat pada gambar, di sini ada yang namanya minus Z dan minus X. Minus artinya arah gerakannya mendekati benda kerja, sedangkan X plus dan Z plus ini artinya arah gerakannya menjauhi benda kerja. Lalu yang selanjutnya, bagian-bagian mesin bubut konvensional. Nah, bagian-bagian mesin bubut konvensional ini yang terpenting ada 5, karena banyak sekali bagian-bagian pada mesinnya. Yang terpenting ada 5. Yang pertama, kepala tetap yang memiliki fungsi untuk menjadi dudukan dari cekam. Yang kedua, kepala lepas yang memiliki fungsi untuk menahan benda kerja yang panjang supaya tidak bergoyang atau bergerak ke sana kemari. Yang ketiga, pemegang pahat yang memiliki fungsi untuk menjepit pahat yang akan kita gunakan. Yang keempat, ada yang namanya eretan, berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian dari mesin bubut ini sendiri. Nah, eretan ini dibagi menjadi 3, yaitu eretan alas, eretan lintang, dan eretan atas. Lalu yang terakhir ada yang namanya apron. Apron ini sendiri memiliki fungsi untuk membawa atau menggerakkan eretan. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, terdapat banyak sekali bagian-bagian pada mesin bubut konvensional, namun yang terpenting hanya 5 bagian ini. Lalu selanjutnya, proses penguliran dan proses pengkartelan. Nah, pada praktikum bubut konvensional ini dapat dihasilkan 2 jenis ulir. Nah, yang pertama ada namanya ulir metris. Ulir metris ini sendiri adalah proses penguliran yang sudut puncaknya sebesar 60 derajat Celcius dengan satuan panjangnya yaitu milimeter. Sedangkan yang kedua ada namanya ulir Whitworth, yaitu sebuah proses penguliran yang mempunyai sudut puncak sebesar 55 derajat Celcius, 55 derajat dengan panjangnya yaitu yang dipakai inci. Jadi pembeda antara ulir metris dan ulir Whitworth adalah yang satu sebesar 60 derajat, nah yang satunya lagi sebesar 55 derajat. Nah, pada ulir metris ini menggunakan satuan panjang milimeter dan yang kedua ulir Whitworth menggunakan satuan panjang inci. Lalu proses pengkartelan. Proses pengkartelan ini sendiri terdapat 3 jenisnya. Yang pertama, perkartelan straight pattern atau proses pengkartelan yang hasilnya itu adalah sebuah garis-garis lurus seperti ini. Lalu yang kedua ada namanya pengkartelan angular pattern. Nah, angular pattern ini adalah sebuah proses pengkartelan yang hasilnya berbentuk menyudut atau miring seperti ini. Lalu yang ketiga ada namanya pengkartelan diamond pattern, yaitu sebuah proses pengkartelan yang dimana hasil pengkartelannya berbentuk berlian. Dapat dilihat pada gambar di pojok bawah kanan ini. Ini adalah yang namanya straight pattern, lurus seperti ini. Yang kedua ada namanya angular pattern seperti ini, bergerak miring-miring seperti ini, menyudut. Lalu yang ketiga ada namanya diamond pattern yang memiliki bentuk seperti berlian. Lalu lanjut yang terakhir yaitu proses pembuatan benda kerja. Nah, sebelum melakukan proses pembuatan benda kerja, kita harus tahu dulu bentuk awal dari benda kerja yang akan kita bentuk. Yang pertama, bentuk awalnya adalah seperti ini dengan panjang yaitu 100 mm. Yang kedua, kita lakukan proses pembuatan alur. Nah, pembuatan alur ini dilakukan di sini sepanjang 38 mm yang bertujuan untuk memperkecil diameter yang tadinya 32 mm menjadi 26 mm. Nah, karena sekali pembuatannya adalah 0,5 mm dalamnya,
Setelah kita hitung menggunakan rumusnya, didapat 12 kali proses pembuatan. Yang ketiga, kita lakukan lagi pembuatan alur. Namun yang kedua di sini. Pembuatan alur yang kedua di sini yang bertujuan untuk memperkecil diameter yang tadinya 26 mm menjadi 20 mm yang dilakukan 12 kali proses pembuatan. Lalu selanjutnya proses keempat yaitu ada proses pembuatan rata yang terjadi di sini. Nah, pembuatan rata ini memiliki diameter sebesar 20 mm karena dilakukan proses pembuatan sebanyak 24 kali. Lalu yang proses kelima itu ada yang namanya proses pembuatan kartel di sini. Nah, proses pembuatan kartel ini memiliki diameter sebesar 26,4 mm dengan jumlah pemakanan sebanyak 4 kali. Lalu yang keenam ada namanya proses pembuatan tirus. Nih, pembuatan tirus itu terjadi pada benda kerja di sini ya, di paling depan, yang kecil ini. Nah, proses pembuatan tirus ini bertujuan untuk memperkecil diameter lagi yang tadinya 20 mm menjadi 17 mm yang dilakukan sebanyak 6 kali proses pembuatan. Lalu proses yang terakhir atau proses yang ketujuh itu membuat ulir. Nah, dapat kita lihat pada benda kerja ini, disinilah terjadi proses penguliran. Ini adalah ulir-ulir yang dihasilkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ini adalah bentuk dari benda kerja yang sudah kita buat pada praktikum bubut konvensional. Inilah bentuk benda kerjanya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan dalam penjelasan saya dan masih terburu-burunya saya dalam melakukan penjelasan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa.